Ingin bertanya mengenai begitu banyak program prioritas pemerintah yang Pak Prabowo ingin kerahkan, makan siang gratis, IKN juga masih akan dijalankan, kemarin guru, honor guru juga dinaikkan, guru ASN. Ada banyak bentuk-bentuk aspirasi Bapak Prabowo sebagai presiden untuk Indonesia lebih baik lagi dan lebih merata lagi. Tapi tentunya expenditure negara semakin banyak ya Pak ya. Bagaimana instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara selain pajak itu tadi Pak? Adakah tanggapan? Ya kan banyak penerimaan pajak kita ini kan belum terkoleksi dengan baik juga semua. Sekarang ada Cortex yang dibuat itu di keuangan. Jadi semua transparansi tadi orang kan senang kalau dilakukan secara transparan. Tidak ada yang disembunyiin, semua bagus. Dan saya pikir Presiden Prabowo juga pada posisi seperti itu. Mengenai efisiensi dan transparansi ya Pak ya, dalam hal ini. Ya. Karena at the end orang lihat itu tadi datang ada pengusaha besar ini. Ya itu juga sama pertanyaannya. Ya jadi kamu udah kayak pengusaha besar aja. Apa yang Bapak sampaikan ke beliau? Saya sampaikan Presiden Prabowo itu memang maunya begitu. Nah, sekarang makanya beliau dorong, kita usulin semua digitalize, karena kita ada pengalaman kita dari mulai COVID dengan Peduli Lindungi dulu, terus kemudian juga dengan e-katalog, dan kemudian juga dengan Simbara, macam-macam itu, Simbara batubara, Simbara nikel, Simbara tin, Simbara boksit, dan juga sekarang dengan kelapa sawit. Jadi sebenarnya kita nih, tadi mereka kaget, wah kalian sudah maju gitu ya, kita sangat maju. Tapi banyak orang yang nggak tahu, masih asik aja, masih bicara, ya ini nggak efisien. Ya, memang belum efisien, ya, tapi kan semua proses. Proses. Tapi sekarang keinginan daripada Presiden, ke arah itu sudah mulai kita berikan saran-saran kita untuk mengeksekusi itu. Dari sekian banyak kajian Den Pak yang mungkin sudah dilangsungkan selama sebulan terakhir ini ya Pak dan berdiri, apa yang menurut Anda akan menjadi prioritas utama untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto Pak untuk ekonomi Indonesia secara general? Kan sebenarnya itu kajian sederhana sih. Ini kan transisi proses nih kan. Ya, tahap pertama sekarang kan sudah ada kementerian-kementerian. Ini kan ada yang dipecah, jadi penyusunnya itu kan butuh waktu juga. Jadi ya saya pikir paling tidak 1-2 bulan ini masih kita butuh waktu untuk konsolidasi. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya banyak program-program yang sudah dilakukan dari yang lalu itu belum selesai atau belum tuntas misalnya, ya tinggal itu quick win aja, banyak itu. Ya karena menyelesaikan satu masalah itu, Sabrina, itu juga memerlukan studi lama loh. Jadi kalau nanti terlalu nunggu-nunggu itu, bikin yang baru lagi, apalagi bikin baru, itu 2 tahun belum jadi apa-apa. Tahu-tahu sudah persiapan pemilu 2029. Jadi memang harus hati-hati melihat ini. Ya, waktu itu berjalan cepat dan itu tidak kita bisa beli. Pak Luhut, mungkin sebagai salah satu wrap up dari diskusi kita Pak di kesempatan kali ini di First on CNBC, Bapak sangat menitik beratkan pentingnya peran anak muda ya Pak ya untuk ekonomi Indonesia ke depan, masa depan Indonesia, sumber daya manusia Indonesia ya Pak ya. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada kami di CNBC dan mungkin juga pesan tersendiri untuk peningkatan SDM di Indonesia, tidak hanya dari makan bergizi gratis, tapi juga peningkatan institusi pendidikan dan lain-lain. Kita lihat ada beberapa SDM baru di kabinet kita seperti Prof. Stella dan lain-lain yang tentunya ada banyak harapan untuk peningkatan SDM di Indonesia. Apa yang Anda ingin sampaikan, Pak? Ya, saya senang Presiden itu sudah memberikan instruksi, dan ada Kepresnya juga, membuat sekolah unggulan. Ya, sekolah unggulan. Ada 44 ya kalau keliru itu, seluruh Indonesia. Itu kan hal yang hebat untuk human capital. Jadi tiap 400 saja itu berarti berapa tuh? Ya 16.000. 16.000 dalam 4 tahun ke depan, udah tiap tahun bisa melulus berapa itu? Mungkin bisa 1.600 anak-anak, krem de la krem anak-anak muda Indonesia. Dan itu oleh Presiden diberikan endowmentnya, dana abadinya. Dari dana abadinya mereka hidup, dilola. Nah ini akan masuk nanti ke top-top university di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam bidang apa? STEM, fokus STEM. Nah, kenapa STEM? Ya memang untuk pembangunan sekarang itu dibutuhkan itu. Nah jadi saya pikir dengan pola seperti ini, sudah bagus misalnya dengan China Tsinghua University,
Presiden juga minta ada dikirim ke sana, ambil PhD, dan kemudian di Amerika, di top-top university, dan kapan itu Presiden bilang, dia bilang beliau juga sampaikan di negara-negara Eropa Timur juga banyak universitas yang bagus, murah meriah. Saya pikir benar banget. Jadi sebenarnya kalau itu dilakukan dengan benar akan bagus. Kemudian research itu juga saya lihat tadi Dikti dia sudah pengen langsung universitas yang menjadi pelaku research sendiri. Dan menurut saya harus fokus. Jangan semua pengen di research, nggak ada gunanya. Misalnya kita pertanian, genome sequencing harus lakukan. Misalnya apa yang kita pernah bawang putih kita impor 700 juta dolar atau lebih. Ya kenapa nggak kita bikin sendiri kita? Teknologi ada kok, bisa. Kemudian durian ekspor importnya Cina tuh 7 miliar dolar. Ya kalau kita bisa dapat kebagian 2 miliar dolar aja kan udah hebat. Kemudian apalagi kita impor gitu. Misalnya tadi etanol dari Brazil, gula, dan seterusnya. Ini pikir kalau sekarang Kementerian Pertanian sudah mulai bekerja sama dengan TSTH, ITDL di Danau Toba, mereka buat itu. Jadi sekarang ada pilot project, sehingga kokoa ini kita perlu 200 juta bibitnya. Kita punya 2 juta. Sekarang dibuat itu sudah penelitian, ya mungkin dalam 14 bulan ke depan, itu sudah mulai berbuah. Nah herbalnya juga dibuat. Jadi menurut saya human capital ini sangat penting dan Presiden memprioritaskan itu. Beliau juga pernah ngomong sama saya, kenapa kita nggak punya universitas unggulan gitu, yang hebat. Masa nggak bisa? Ya menurut saya sangat bisa. Jadi tinggal semua kita bersatu padu. Yang penting kita kompak. Bahwa ada kurang lebih di sana sini ya nggak mungkin lah nggak ada kurang. Jadi jangan hanya melihat satu sisi aja, lihatlah semua secara utuh gitu. Oke. Terakhir Pak, mungkin dari kami dari CNBC Indonesia, bagaimana Anda melihat prospek ekonomi Indonesia di tahun depan di 2025 dan sedikit evaluasi dari Anda untuk performa ekonomi Indonesia di tahun ini, Pak Luhut? Ya tahun ini saya kira ekonomi kita masih bagus-bagus saja ya, masih kita cadangan devisa bagus, kemudian juga debt to GDP kita juga masih 38% dan kemudian juga inflasi masih terkendali. Saya pikir kita bagus kok, cukup lumayan bagus sebagai negara berkembang. Kemudian bagaimana ke depan, saya sih kalau yang saya katakan tadi masalah digitalisasi jalan, kemudian karena itu efisiensi kan, ICOR kita diperbaikin, ya mestinya sih kita bisa tumbuh lebih 5%, kemudian nanti tahun berikutnya mungkin dekat 6% atau seterusnya. Saya kira kan secara bertahap bisa naik sampai ke 8% dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Terakhir mungkin dari kami adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini juga bisa dirasakan untuk semua kalangan masyarakat, pemerataan ekonomi, Pak. Ya, pemerataan ekonomi sebenarnya industri-industri yang harus UMKM harus jalan ya. Jadi seperti makanya Presiden saya lihat tuh kencang mengenai siwit. Siwit ini kan di garis pantai, di daerah laut yang di pantai. 62% rakyat kita tuh tinggal di pesisir. Dan siwit ini banyak di pesisir. Jadi kalau ini program bisa jalan dengan baik, dan harus jalan sih menurut saya, dan antara kan ada, yang lain juga ada, tinggal industrinya jalan, kita kerjasama dengan India Institute of Technology, ya mestinya sih akan makin bagus. Kita harus sabar aja, dan kita dorong bersama-sama, kita kompak, ya jangan hanya kritik-kritik doang, ya kan, kritik-kritik aja ya mudah. Tapi waktu kau dulu menjabat, tanya dulu apa yang kau buat gitu. Ada nggak gitu, jangan ngomong aja. Ya kan ada yang saya lihat tuh kritik-kritik, waktu dia jadi masih di BUMN, saya lihat loh kerjanya apa gitu. Jadi keep going, we're on the right track, ya, dan sangat-sangat optimis. Saya nggak lihat ada masalah karena dari pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo juga saya lihat clear ya. Tinggal eksekusi kita aja nanti bagaimana supaya kita kompak melakukannya. Selalu semakin bangga dan selalu optimis menjadi warga Indonesia. Tentunya setiap berbicara dengan Pak Luhut. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Atas bincang-bincangnya. Terima kasih.
bersama CNBC Indonesia. Tentunya buat Pak Luhut sehat selalu, Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak.